Negara bagian AS gunakan blockchain untuk amankan hasil pemilu. Georgia menjadi negara bagian di Amerika Serikat pertama yang menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengamankan hasil pemilihan umum. Diketahui, negara bagian tersebut bekerja sama dengan Simple Proof, perusahaan Amerika Serikat yang melindungi catatan digital blockchain. Adapun kerjasama ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum Georgia tidak dapat diubah. Saya melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan bahwa orang-orang di daerah itu merasa aman karena suara mereka telah terhitung, terutama dengan meningkatnya kekhawatiran seputar keamanan dan kecurangan pemilu, ujar pengawas pemilu Stacy Scott Minci. Wallet Bitcoin bernilai 555 miliar rupiah hidup kembali. Sebuah wallet Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, yang telah tertidur lama kembali aktif. Diketahui, wallet ini terakhir digunakan 12 tahun lalu untuk membeli 400 BTC senilai 2091 AS dolar saat harganya masih berkisar sekitar 5,2 AS dolar per koin. Diketahui, baru-baru ini wallet tersebut mengirim sekitar 200 BTC senilai 17,9 juta AS dolar ke Bitstamp, bursa mata uang kripto tertua di dunia yang berbasis di Luxembourg. Disusul dengan pengiriman kembali sekitar 351 BTC senilai 1,5 juta AS dolar ke wallet baru. Fenomena ini menjadi sorotan karena wallet tersebut bukan satu-satunya yang aktif kembali. Dalam sebulan terakhir, 3 wallet Bitcoin lama serupa telah mentransfer total 600 BTC ke Bitstamp, dengan estimasi nilai mencapai 46 juta AS dolar. Menariknya, semua BTC yang ditransfer berasal dari wallet yang telah tidak aktif selama lebih dari 12 tahun. ETF Bitcoin Option capai 1,9 miliar AS dolar di hari pertama. Exchange Trade Fund, ETF, iShares Bitcoin Trust Option milik BlackRock, mencatat 1,9 miliar AS dolar exposure pada hari peluncurannya, Selasa 19 November. Hal ini merupakan langkah awal yang diharapkan oleh para pelaku pasar untuk menarik lebih banyak minat institusi terhadap Bitcoin. Hari pertama mencatat hampir 1,9 miliar AS dolar exposure nasional dengan 354.000 kontrak. Sebanyak 289.000 merupakan opsi membeli atau call dan 65.000 opsi menjual atau puts, yang menghasilkan rasio 4:1, ungkap analis Bloomberg Intelligence James Shepard melalui unggahan di X. Peluncuran opsi ini menjadi tonggak penting bagi pasar keuangan, memicu ekspektasi meningkatnya minat institusi terhadap Bitcoin. Langkah ini sejalan dengan persetujuan Securities Exchange and Commission (SEC) AS untuk 11 ETF Bitcoin Spot di beberapa exchange pada September lalu. Ex-karyawan Robinhood kumpulkan dana 5 juta AS dolar untuk bangun kripto AI. Mantan pekerja Robinhood berhasil mengumpulkan dana sebesar 5 juta AS dolar untuk mendirikan startup atau perusahaan rintisan bernama OpenLayer yang berfokus pada penyediaan evaluasi dan pemantauan kripto dengan sistem Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, AI. OpenLayer mendapatkan dana dari beberapa perusahaan rintisan serupa seperti A16Z CSX, Geometry, IOSG Ventures, Spartan Group, Longhash Ventures, Eigenlayer, Altlayer, Puffer Finance, Sei Network. Pendiri OpenLayer Yu Chenjiang mengatakan penggalangan dana untuk perusahaan kripto AI ini sudah dimulai sejak Juni sampai Agustus tahun ini. Ia menambahkan, OpenLayer berfungsi sebagai lapisan data AI dan bertujuan memudahkan pengguna memvalidasi data kripto. Platform pengembang OpenLayer memungkinkan akses ke bukti web data pengguna dari berbagai situs web, ujar Jiang, melansir The Block.co, Rabu 20 November. Sebagai informasi, Jiang adalah mantan insinyur perangkat lunak dan pemimpin teknologi di Robinhood. Rekannya Kevin Yin merupakan mantan manajer produk senior, sedangkan Chen Chen mantan manajer teknik. Michael Saylor bakal temui Microsoft, bahas investasi Bitcoin. CEO MicroStrategy Michael Saylor dikabarkan akan bertemu dengan Microsoft untuk membahas strategi investasi Bitcoin. Meski begitu, belum diketahui kapan Saylor akan melakukan presentasi singkat kepada perusahaan teknologi tersebut. Aktivis yang menyusun proposal investasi Bitcoin tersebut menghubungi saya untuk mempresentasikannya di depan dewan, dan saya setuju untuk memberikan presentasi selama 3 menit, ujar Saylor dalam unggahannya, Selasa 19 November.
Adapun pengadaan diskusi ini didorong oleh National Center for Public Policy Research yang menyoroti strategi investasi Bitcoin MicroStrategy. Pihaknya menyatakan harga saham perusahaan bisnis intelligence tersebut telah mengungguli Microsoft lebih dari 300% tahun ini. Pada Oktober lalu, Microsoft menyatakan kepada publik bahwa mereka melakukan pemungutan suara terhadap investasi Bitcoin untuk Desember mendatang. Rusia bakal larang penambangan kripto di Ukraina. Pemerintah Rusia akan melarang penambangan kripto di wilayah Ukraina mulai bulan Desember. Sebab, konflik antara Rusia dengan Ukraina telah melampaui 1000 hari. Oleh karenanya, ini menjadi langkah awal yang menandai regulasi baru. Pembatasan penambangan kripto terhadap Ukraina dapat berlangsung hingga tahun 2031. Larangan tersebut mencakup wilayah yang berada di bawah kendali Rusia, yaitu Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, dan Kherson. Mulai Desember 2024, Kementerian Energi Rusia akan menutup rig penambangan di zona yang kekurangan energi listrik seperti Irkutsk, Chechnya, dan DPR. Alasannya karena energi yang tak terbatas, tulis pendiri International Blockchain Mario Nauval di platform X. Trump pertimbangkan Teresa Goodi-Guilen untuk pimpin SEC. Presiden AS terpilih Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan ex-anggota Securities and Exchange Commission, SEC, Teresa Goodi-Guilen untuk menjadi ketua SEC, menggantikan Gary Gensler. Adapun pertimbangan tersebut dikarenakan Guilen merupakan ahli blockchain dan kripto. Tak hanya Trump, industri kripto juga secara aktif mendukung pencalonannya. Pendiri masa Brendan Plyford menyebut Guilen memiliki pemahaman regulasi dan operasional SEC, sehingga ia dipandang sebagai figur ideal untuk membawa perubahan di SEC. Tak hanya Guilen, ada juga kandidat lainnya yakni Mitra Wilkievar Gallagher LL Robert Stebbins, Mitra Paul Hastings Brett Bondi, mantan komisaris SEC Paul Atkins, kepala hukum Robinhood dan Gallagher, dan mantan pejabat pengawas keuangan Brian Brooks. Donald Trump resmi tunjuk Howard Lutnick sebagai Menda AS. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump resmi memilih Chief Executive Officer, CEO, Cantor Fitzgerald Howard Lutnick sebagai Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan, Kamis 20 November. Lutnick diminta Trump untuk melanjutkan program broadband atau perluasan penetrasi jaringan internet di seluruh dunia, serta beberapa program besar lainnya. Trump mengatakan bahwa pemilihan Lutnick sebagai menteri sejalan dengan prinsipnya yang akan memilih pejabat pro-kripto, terutama setelah ia berencana membangun cadangan Bitcoin di AS. Lutnick akan memimpin agenda besar di sektor keuangan AS, ujar Trump dilansir Truth Social, Kamis 20 November. PBB bakal ajari pendidikan blockchain ke 24.000 stafnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, resmi mengumumkan program untuk mengajar pendidikan blockchain kepada 24.000 stafnya di seluruh dunia. Kepala Pendidikan dan Inklusi Keuangan Algorand Foundation Doro Ungarli menyatakan inisiatif ini bertujuan untuk membekali personal PBB dengan keterampilan blockchain. Sebab, teknologi ini dipandang dapat berkontribusi membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Blockchain adalah salah satu teknologi yang sangat penting, karena transparansi dan efisiensinya membuat program pembangunan berkelanjutan menjadi lebih berdampak, ujar Lee. Meski begitu, ini bukan pertama kalinya bagi PBB menggunakan teknologi ini. Diketahui, organisasi internasional tersebut telah menggunakan blockchain sejak 2015 dalam berbagai bidang, salah satunya untuk melacak rantai pasokan kakao. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar cryptocurrency. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari Crypto Investor. See you!